Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Destanti Salma Dwi Tania. Saya dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video kali ini, saya ingin memaparkan bisnis plan yang telah saya buat. Bisnis plan yang mengacu pada bisnis model kanvas. Bisnis plan yang saya buat kali ini tentang mengenai kafe angkringan. Dunia bisnis kini semakin berkembang dengan cepat di berbagai sektornya. Industri di bidang makanan merupakan salah satu bisnis yang paling diminati karena memiliki pasar prospektif serta luas. Namun, berbisnis di bidang kuliner membutuhkan beberapa pertimbangan khusus dalam memulainya, seperti halnya dalam penyesuaian need dan want dari pelanggan. Kesesuaian target pasar dengan produk yang serta ditawarkan. Segmentasi pasar, mengenai range, usia, pelanggan, dan sebagainya. Saat ini, banyak entrepreneur muda yang bermunculan dengan bidang ide kreatif bisnisnya. Bahkan, tak sedikit pula para pembisnis pemuda itu berstatus mahasiswa. Bidang bisnis ini yang digeluti berkecimpung pada bisnis kuliner di mana remaja dan dewasa yang menjadi target pasarnya. Startup bisnis kuliner bukanlah sesuatu yang sulit, mengingat begitu banyak peluang investor yang masuk ajang-ajang perlombaan bisnis dan plan. Dengan modal kreativitas dan ide-ide inovatif yang tertuang dalam bisnis plan, seseorang bisa mendapat investor dan memulai bisnisnya. Bisnis kuliner di kota-kota seperti di Jakarta menjadi mudah apabila kita menganalisis bisnis dengan benar. Bisnis yang lagi marak sekarang di Jakarta adalah bisnis kafe. Kafe merupakan tempat makan yang didesain sedemikian rupa demi memberi kenyamanan bagi kenyamanan customer agar bercengkrama dengan sahabat. Salah satu inovasi yang saya buat itu kafe angkringan. Kafe angkringan adalah salah satu kafe yang sudah terdiri dari lebih dari 3 tahun. Dalam perkembangannya, kafe angkringan mengalami penurunan penjualan yang diduga akibat persaingan ketat. Meskipun kafe angkringan ini telah menggabungkan konsep desain tempat yang nyaman dengan harga terjangkau untuk kaula muda dengan tata letak dan interior yang cukup menarik dan unik, ternyata rasa masih belum mampu bersaing dengan baik gitu. Oleh karena itu, pemilik kafe angkringan mempunyai rencana untuk melakukan bisnis model yang tepat dan realistis agar memperbaiki kekurangan yang ada. Nah, salah satu metodenya untuk membuat bisnis adalah dengan menggunakan bisnis model kanvas yang dapat menjadikan pendekatan yang mudah diimplementasikan oleh organisasi bisnis dalam upaya melakukan evaluasi dan perubahan dan pembenahan terhadap model bisnis perusahaan sehingga tercipta model bisnis baru yang lebih tepat dan sesuai dengan diaplikasikan oleh perusahaan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas itu alat yang sering digunakan untuk menilai sesuatu model bisnis dan telah memberikan kontribusi terhadap penggunaan model bisnis pada suatu organisasi. Bisnis model kanvas juga lebih difokuskan pada pelaksanaan dari sebuah ide dalam hal memulai menciptakan nilai pada suatu organisasi. Tujuan dari BMC itu sendiri adalah untuk memperkenalkan cara standar dalam menilai suatu model bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Dengan konsep model bisnis yang mudah dipahami dan dapat mudah dikomunikasikan melalui desainnya bagus, ini tidak berbicara tentang perkembangan model bisnis, tetapi menilai suatu model bisnis yang baik. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 elemen. Yang pertama, customer segments, value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, key resources, key activities, key partnerships, dan cost structure. Kemudian saya akan menjelaskan 9 elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segments. Ini merupakan inti dari suatu bisnis model yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Tanpa pelanggan, tidak akan bertahan lama perusahaan tersebut. Perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen yang berbeda dengan kebutuhan umum, perilaku umum, atau atribut lainnya.
sebuah model bisnis dapat menentukan besar atau kecil segmen pelanggan. Yang kedua ada value proposition, merupakan berbagai macam produk dalam jasa yang menciptakan nilai bagi pelanggan segmen tertentu. Value adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk dan jasa dari sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan lain, karena perusahaan tersebut dianggap memiliki kelebihan dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada channel. Channel adalah media dari perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggannya untuk menyampaikan proposisi nilai. Yang keempat ada customer relationship. Ini menjelaskan tentang menjaga hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Perusahaan harus menjelaskan jenis hubungan yang dibangun oleh masing-masing segmen pelanggan. Macam-macam jenis hubungan, mulai dari memberi bantuan personal, perorangan kepada tiap konsumen. Lalu yang kelima ada key resources. Ya, ini menjelaskan tentang aset yang paling penting yang dibutuhkan untuk membuat sebuah model bisnis berjalan dengan baik. Setiap model bisnis membutuhkan key resources. Key resources ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan dan menawarkan value proposition, menjangkau pasar, menjaga hubungan dengan pelanggan, dan memperoleh pendapatan. Lalu yang keenam ada key activities. Ini menjelaskan hal yang penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membuat model bisnisnya bekerja. Dan yang terakhir ada cost structure. Ini tentang struktur biaya yang menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Cost structure menggambarkan biaya yang paling penting yang terjadi saat beroperasi di model bisnis tertentu, menciptakan dan memberikan nilai, menjaga hubungan pelanggan, dan menghasilkan. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan business plan model kanvas yang saya buat, itu business plan cafe angkringan. Yang pertama ada elemen customer segments. Dalam elemen ini kita terfokus untuk semua kalangan dan usia. Kemudian ada elemen value proposition, menu yang unik dan kreatif agar mudah diingat pelanggan. Yang kedua, tepat waktu meski kondisi penuh dengan pelanggan. Yang ketiga, harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Ya, kemudian ada memudahkan pelanggan dalam transaksi cash maupun debit. Kemudian pelayanan atau menu ekstra inovasi yang nggak ada di angkringan manapun. Terus yang kemudian menyediakan colokan, wifi, dan tempat pembuangan puntung rokok. Dan yang terakhir, membuka di beberapa cabang di lokasi yang strategis. Kemudian ada elemen customer relationship. Yang pertama itu berkomunikasi yang sopan, ramah, dan baik dengan pelanggan ketika pelanggan mengeluhkan sesuatu atau mengkritik sesuatu. Dan yang kedua, memberikan sistem yang berkat dengan keuntungannya menarik. Lalu ada elemen key resources. Yang pertama, misalkan antara smoking dan non-smoking. Yang kedua, pengeluaran keuangan dengan lebih baik dan menambah SDM khusus marketing. Dan yang terakhir, pelatihan membangun kerjasama dengan yang lebih profesional. Kemudian ada elemen key activities, menginfokan menu-menu baru atau menu-menu lama dengan media sosial. Yang selanjutnya ada elemen key partner, yaitu menjalin hubungan kemitraan dengan beberapa sponsor dari pihak bank lain. Kemudian berkolaborasi dengan merchant-merchant lain, pengadaan member card. Dan yang terakhir ada elemen cost structure, yaitu mengganti peralatan yang boros energi dengan menghemat energi. Terus yang kedua, mencari bahan baku alternatif yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.